Di mana-mana guru sejati itu lahir dari, diawali pintu gerbangnya itu dari pernafasan. Dan nafas itu kan satu peristiwa pribadi, hubungan pribadi dengan hiang. Kemudian dari situ muncul sebuah kesadaran, ya. Yang dibilang guru sejati adalah saat kita mencapai satu titik kesadaran tertentu. Itulah guru sejati kita. Nah, guru sejati itu ada di dalam dan ada di luar. Sebenarnya guru sejati itu tidak terhingga. Jumlahnya tidak terhingga. Tapi kalau yang disebut guru tuduh, itu banyak. Ya, misalnya di sekolah-sekolah itu guru tuduh. Guru sejati itu akan melahirkan sebuah pengalaman. Masalahnya guru sejati pasti memberikan pengalaman, dan pengalaman inilah yang akan menjadi tuntunan untuk kita bisa hidup dengan pengetahuan-pengetahuan dari hasil kita mengalaminya. Maka kita tidak seperti keledai yang tersandung untuk yang kedua kali dan ketiga kali. Jadi yang disebut guru sejati, tidak ada yang lebih hebat lagi adalah pengalaman pada diri kita yang terekam dalam ruang kecerdasan kita sebagai manusia. Dari pemahaman saya yang juga dari apa yang saya dapat dari para sepuh-sepuh tentang Bhairawa. Kita Bhairawanya saja dulu. Kita mengingatkan kita tentang pasukan khususnya Bung Karno, ya, pasukan Cakra Bhairawa. Jadi mereka yang mengabdikan dirinya. Siwa Bhairawa adalah merupakan satu jalan yang ditempuh oleh seseorang ketika dia sudah melewati tahap Sewaka Dharma, sang Sewaka Dharma. Sang Sewaka Dharma itu ya berbuat kebaikan, menjadi sebuah pelayan kebaikan kepada sesama, yaitu baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Nah, sedangkan pada tingkatan Siwa Bhairawa itu adalah satu proses peleburan, ya, bersetia menyediakan diri untuk melebur, baik untuk kebaikan pun untuk sesuatu yang buruk. Nah, hanya akibat penggambaran yang salah sejak zaman kolonial dan masuknya peneliti dengan terminologi cara berpikir ruang keagamaan ketika membaca tampilan dari ungkapan-ungkapan Bhairawa, ketika selalu digambarkan duduk di atas tengkorak, lalu membawa cawan, dan seterusnya, seperti halnya yang digambarkan pada Aditya Warman yang menganut Buddha Bhairawa. Nah, di Sunda, di Janaktiku Sunda, seorang Siwa Bhairawa adalah orang yang bersedia, ya, mengabdikan dirinya untuk satu, bilanglah yang paling sederhananya aja, mengambil hal-hal yang buruk yang ada di dalam ruang kehidupan, diambil oleh dia. Caranya bagaimana? Ada, itu terlalu rumit untuk dijelaskan, lalu dia tarik ke tubuh dia. Sehingga kalau digambarkan, bagaimana menggambarkan kemarahan seseorang atau seseorang memiliki dendam, lalu diambil dendamnya, rasa dendamnya diambil, tentu secara kalau digambarkan itu akan keluar tari. Kemarahan seseorang yang membuat dia menjadi sakit, menjadi bersedih, kecewa, dan lain sebagainya. Baik secara sakit secara fisik maupun secara mental, itu diambil tanpa melihat siapapun. Bahkan pohon yang akan tumbang, pohon yang rusak oleh seorang penempuh jalan Bhairawa, oleh dia coba disembuhkan, coba diambil apa yang membuat dia sakit. Karena seorang Bhairawa sangat memahami bahwa ruang kehidupan ini tidak ada yang mati, tidak ada benar dan tidak ada salah. Semua diakibatkan, disebabkan adanya hukum kausalitas atau hukum sebab akibat. Nah, seorang Bhairawa, seorang Siwa Bhairawa itu akan mengambil itu semua, baik pada manusia pun pada yang bukan manusia. Itu diambil pada dirinya, saya tidak bilang pada tubuhnya, tapi kadangkala
ada residu yang tertinggal sehingga mengakibatkan pada bagian-bagian tubuh tertentu ketika dia mengambil itu masih tersisa. Jadi proses pembersihannya belum selesai. Jadi setelah diambil biasanya dinetralisir lagi, dibersihkan, dan ada cara-caranya untuk membersihkan itu semua. Dan syarat yang paling utama adalah kita tidak boleh mengatakan kepada orang atau orang-orang tertentu yang kita ambil perasaan-perasaan yang akan menyesatkan hidupnya dia, yang akan menyengsarakan dia. Itu tidak boleh dikatakan kepada orang tersebut. Jadi betul-betul tidak boleh mengatakan jasa kita kepada mereka. Nah itu proses siwa sebagai pelebur. Jadi sama dia dilebur pada diri. Jati Sunda sendiri adalah saat seseorang betul-betul memahami tentang pencerahan, satu jalan, bukan satu jalan, maaf, mengalami dia sampai tahu siapa dirinya. Kan ada, untuk mencapai jati Sunda itu sebenarnya sederhana, memahami kita ini apa, siapa, dan dari mana. Yang kedua adalah saat ini kita harus melakukan apa di dalam kehidupan ini. Dan ketika nanti yang ketiga, jika kita berpulang, kita akan pulang kemana? Jangan salah, ulah salah inyana mulang, sabab dora 10 mis dibukakan. Jadi artinya ketika kita nanti mengalami proses kematian, kita jangan salah berpulang. Karena 10 pintu sudah terbuka. Jadi ada kemungkinan orang barat yang bilang doors gitu ya, atau pintu, ternyata di kita sudah ada istilahnya dora. Jadi dora 10, jadi pintu itu sudah terbuka, 10 pintu sudah terbuka, sehingga setelah itu kita akan menaiki 18 mandala cahaya. Nah, itu dalam jati Sunda. Jadi kita tahu dulu diri kita ini siapa. Benarkah kita menempuh jalan untuk menjadi seseorang yang tercerahkan? Kemudian kalau Sunda Wiwitan, ya itulah cikal bakal dari sumber kesadaran, atau sering disebut sebagai yin yang putih. Suatu sumber kesadaran yang bukan hanya sampai di tahapan teori dan berlatih, tetapi betul-betul mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya masyarakat di Kanekes gitu ya, di Baduy itu, mereka enggan untuk berkata. Mereka lebih baik melaku saja langsung di dalam ruang kehidupan. Buat apa teori itu kalau tidak dipraktekkan? Jadi mereka berpikirnya sederhana tapi sangat bijak sekali. Karena saya juga pada akhirnya melihat bahwa hampir semua agama pada puncaknya pasti akan mencapai yang akan dicari adalah jalan spiritual dari keagamaan itu. Nah, orang-orang di Kanekes pun orang-orang yang menempuh jalan ajar Pikuku Sunda agar mencapai Sunda Wiwitan itu berusaha sebaik mungkin untuk melakukan kebaikan, ya, untuk menciptakan suatu ruang yang tentram, damai di dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta satu kehidupan yang harmonis. Lebih kurangnya adalah bagaimana sih cara menjadi penduduk bumi yang santun, atau yang naturalnya, untuk sebagai penduduk bumi yang seharusnya. Karena tanpa kita sadari, jangan-jangan apa yang disebut dengan teknologi, kemudian kehidupan modern, jangan-jangan kita adalah orang yang menyumbangkan percepatan kerusakan bumi.